Ya, ya baik Mas Irfan, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, Pak Ahmad Junaidi, kita mulai saja ya pagi hari ini kajian Jiswa kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali akan mengikuti kajian Jiswaf, dan alhamdulillah juga pagi hari ini untuk narasumber kita Pak Dr. Irfan Saukibek juga sudah bergabung bersama kita, dan juga Pak Ahmad Junaidi yang akan memandu kajian Jiswaf kita pagi hari ini juga sudah bersama kita. Insya Allah seperti biasa, sebelum nanti disampaikan tausiah oleh Pak Dr. Irfan Saukibek, akan dibacakan dulu surat Al-Quran ya, ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya oleh adik-adik mahasiswa kita. Nah, untuk selanjutnya mangga Pak Ustadz Ahmad Junaidi untuk memandu acara kita dengan nanti terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Mangga Pak Ahmad Junaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin jamaah pengajian DPIS yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah ya akan kita sama-sama kaji nanti uraian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Irfan Saukibek, ya, beliau dosen di Departemen Ekonomi Syariah dan juga pengurus di Badan Wakaf Nasional. Untuk keberkahan acara kita, ya, marilah kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan sama-sama kita resapi lantunan atau tilawah Al-Quranul Karim, dan nanti dilanjutkan sari tilawah. Ya, saya persilahkan Dek Farid atau Dek Farid ya yang akan. Silakan Dek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'iman walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul adzim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Shadaqallahul adzim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran, ya, dan sari tilawahnya tadi bisa kita resapi, ya,
tadi bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan ya atas anugerah dari Allah ya di dalam hati kita yang menambah keimanan kita. Baik, pada kesempatan kajian hari ini, ini di awal kita akan mendapatkan paparan dari Kang Irfan Syauqi Baik ya, dengan topik wakaf dan pemberdayaan ekonomi. Nah, ini sangat menarik insya Allah topiknya. Bagaimana wakaf tidak sekedar solusi sharing dalam dimensi sosial ya, tetapi ini harus ada makna dimensi ekonominya dalam konteks pemberdayaan. Baik, kita sama-sama resapi. Kemudian nanti mohon Kang Irfan, Pak Ustadz Irfan, barangkali kalau waktunya memungkinkan, ya audiens bisa diperkenankan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan, dan nanti di akhir sesi mohon dapat memandu kita bersama berdoa. Untuk efisiennya waktu, kami persilahkan Pak Ustadz Irfan Syauqi Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Yang saya hormati pimpinan BPIDS, Mas Ala, kemudian para dosen, para tendik, para mahasiswa dan alumni yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema, hari ini saya akan sharing sedikit mengenai bagaimana konsep ya dan aplikasi dari pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf. Yang ini saya kira adalah satu hal yang sangat penting, dan barangkali nanti BPIDS juga ke depan akan semakin memperbanyak ya program-program yang sifatnya wakaf produktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita melihat ya hadis yang selama ini selalu menjadi referensi rujukan ya, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhuma, bahwa Abdullah bin Umar itu menceritakan tentang kisah Khaybar yang sama-sama kita sudah sangat kenal, dan bagaimana hasil konsultasi dari Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Maka perintah Rasul itu kan beliau mengatakan ihbis aslaha wasabil samarata, tahan pokoknya dan distribusikan hasilnya. Jadi sebenarnya sejak hari pertama disyariatkan, pada dasarnya wakaf itu sudah produktif. Karena tidak mungkin ya kita bisa mendistribusikan hasilnya kalau tidak memproduktifkan. Jadi sejak hari pertama ya, yang namanya wakaf itu sebenarnya adalah sudah apa? Sudah produktif. Dia harus dikelola, dikembangkan secara produktif. Tapi dalam perjalanannya, ya, terutama di Indonesia, terjadi distorsi makna. Seolah-olah wakaf itu adalah murni sosial. Ya, sementara wakaf produktif ini adalah sesuatu yang baru. Padahal bukan, ya, wakaf produktif ini pada dasarnya adalah sesuatu yang memang menjadi intisari wakaf sejak awal. Ya, ketika Rasul mengatakan ihbis aslaha wasabil samarataha, maka sebenarnya
konsepsinya itu adalah sudah konsepsi produktif. Nah, sehingga kalau sudah bicara dalam konteks konsepsinya produktif, maka dia harus diapakan? Diberdayakan, dikelola secara ekonomi, ya, dikelola dengan pendekatan bisnis yang baik. Nah, karena apa? Karena supaya pokok wakafnya tetap terjaga, di sisi lain dia bisa menghasilkan return, ya, bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya bisa digunakan untuk memberikan kemanfaatan kepada para mauquf alaih. Nah, jadi ini yang perlu untuk kita sadari bersama. Nah, tentu dalam perkembangannya model-model wakaf produktif ini berkembang, ya, baik dalam perspektif sejarah maupun nanti dalam perspektif kontemporer. Ya, jadi kita harus ketahui bahwa sebenarnya memproduktifkan aset wakaf, ya, memberdayakan dalam perspektif ekonomi itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang aneh, karena dalam sejarah itu juga sudah dilakukan. Ya, dan kita akan lihat bagaimana, ya, contoh-contoh yang ada di dalam sejarah. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kita dalam konteks kontemporer hari ini juga tengah berupaya membangkitkan kembali, ya, model-model pengelolaan yang sifatnya produktif ini, begitu. Nah, sekarang kita lihat misalnya dari sisi sejarah. Ya, secara umum kalau kita bicara model wakaf produktif dalam sejarah, ya, secara umum ini kita bisa kelompokkan menjadi dua. Jadi ada wakaf produktif di sektor real, di mana nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya dari waktu ke waktu yang dominan itu adalah di sektor pertanian. Jadi sektor pertanian itu sebenarnya adalah sektor yang kalau dari sisi wakaf, nah itu paling dominan lah dalam sejarah. Karena dulu kan perekonomian banyak didominasi oleh perekonomian di sektor pertanian. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi wakaf produktif dalam sejarah itu dikembangkan di sektor real, dan baru pada zaman Turki Utsmani nanti dia menjadi ada sedikit shifting the system, di mana yang dominan adalah wakaf uangnya. Ya, jadi kalau sebelum zaman Turki Utsmani, yang dominan itu adalah wakaf produktif di sektor real, aset-aset yang ada kemudian dikelola, ya, dengan pendekatan ekonomi, pendekatan bisnis, sehingga di satu sisi dia bisa membuka lapangan kerja, di sisi lain dia bisa menghasilkan return, sehingga yang menikmatinya itu adalah pada dasarnya masyarakat. Ya, termasuk juga produktif ini tidak hanya berarti secara ekonomi, ya, karena ternyata sektor pendidikan, dakwah, dan sosial pun juga bisa dibuat produktif. Jadi kalau kita mendengar istilah pemberdayaan, ya sebenarnya pemberdayaan itu pendidikan juga ada. Kalau di zakat itu ketika kita membuat sekolah unggulan, nah itu sebenarnya adalah program produktif. Karena membuat intinya produktif itu artinya kita mentransformasi, mengubah. Ya, mengubah. Siapa yang kita ubah? Yang kita ubah adalah sasarannya, yaitu para mauquf alaih. Kalau di zakat para mustahik. Ya, mengubah kepada kehidupan yang lebih baik. Nah, itu sebenarnya disebut dengan wakaf apa? Produktif. Ya. Nah, jadi secara umum seperti itu. Wakaf produktif di sektor real, sementara untuk wakaf uang secara khusus nanti berkembangnya di zaman Turki Utsmani. Walaupun dalam sejarah wakaf uang ini sejak abad pertama Hijriah juga sudah di-approve, ya, oleh salah seorang imam namanya Imam Az-Zuhri. Ya, Imam Az-Zuhri, imam ini adalah salah seorang dari generasi tabi'in yang diberi tugas khusus oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis-hadis. Jadi ada beberapa ulama yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau dulu di zaman para sahabat, mulai dari Abu Bakar dan kemudian puncaknya di zaman Khalifah Utsman, Al-Quran dibukukan, ya, dengan standarisasi penulisan yang kita kenal dengan istilah Mushaf Utsmani. Maka di zaman Umar bin Abdul Aziz hadis-hadis yang dibukukan. Ya. Nah, jadi
beliau sudah mengatakan tentang wakaf uang ini. Nah, tapi dalam praktek yang sifatnya masif, itu baru di zaman Turki Utsmani. Nah, sekarang banyak contoh-contohnya. Ya, misalnya, Rasulullah SAW pernah mewakafkan 7 kebun kurma. Ya, beliau pernah mewakafkan 7 kebun kurma beliau. Kemudian kisah Umar bin Khattab di Khaybar. Kemudian wakaf sumur dan kebun kurma Utsman bin Affan. Kurang kebun kurmanya di sini. Ya, yang kita semua sama-sama kenal kisah sumur rumah ya, dan kebun kurma. Jangan lupa itu satu kesatuan tuh, satu paket tuh. Ya, wakaf sumur dengan kebun kurma di sekitarnya. Ya, yang itu kemudian dikelola secara produktif. Kemudian apalagi wakaf kebun kurma Bayruha dari Abu Talha. Ketika turun ayat ya di surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, maka di dalam tafsir itu dikatakan begitu mendengar ayat ini turun, maka langsung Abu Talha ya mewakafkan kebun kurma yang disebut dengan Bayruha. Posisinya ada di seberang Masjid Nabawi. Kalau sekarang sudah nggak ada karena dia sudah menjadi bagian dari Masjid Nabawi, ya. Karena Masjid Nabawi dulu kan kecil di zaman Nabi, ya. Tidak seluas sekarang gitu, ya. Tidak seluas sekarang. Nah, jadi begitu turun ayat ini, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan Abu Talha itu ingin mewakafkan, ya, mewakafkan kebun kurma ini, ya, kebun kurma Bayruha yang dikenal. Nah, kenapa ini dia wakafkan? Karena Abu Talha mengatakan ini adalah salah satu harta yang paling dia cintai. Karena di situ perintahnya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, sebelum kalian menginfakkan, menyedekahkan sesuatu yang kalian cintai. Nah, yang dicintai ini. Kenapa Abu Talha mencintai kebun Bayruha ini? Karena Rasul sering minum dari kebun itu. Ya, jadi begitu cintanya. Rasul itu sering mampir, ngambil kurma, minum gitu ya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib pernah mewakafkan tanah yang subur, ya, yang diwakafkan kemudian diproduktifkan. Jadi pendeknya, kalau kita melihat apa yang dinyatakan oleh salah seorang sahabat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, tidak pernah ada satupun sahabat yang punya kemampuan kecuali pasti pernah berwakaf. Nah, jadi begitu. Jadi itu sebenarnya sudah mulai berkembang di zaman Rasulullah. Dan yang dominan adalah pertanian. Ya, karena sektor ekonomi yang dominan itu adalah sektor ekonomi pertanian. Ya, demikian pula ya banyak contoh-contoh di zaman dinasti kekhilafahan sesudahnya. Mulai di zaman tabi'in, tabi'in sampai ke zaman kekhilafahan hingga yang terakhir Turki Utsmani. Itu juga berkembang banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Ya, dan di zaman kekhilafahan ini ya itu sudah mulai ada proses pelembagaan. Jadi kalau di zaman Rasul dan para sahabat itu, wakaf produktifnya yang dikembangkan itu adalah basisnya pengelolaan individu. Maka kemudian di zaman dinasti, setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin, ya, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya, maka ada proses pelembagaan. Ya, jadi ada proses pelembagaan dari pengelolaan wakaf. Misalnya di Mesir di zaman Umayyah, ya, Hakim Taubah bin Nuwar Al-Hadrami misalnya, dia mendirikan lembaga wakaf di Basrah dan kemudian lembaga wakaf itu dikelola di bawah Kementerian Kehakiman. Kalau bahasa kita sekarang Kementerian Kehakiman. Jadi di bawah yurisdiksi para hakim. Nah, itu dilembagakan. Demikian pula di masa Abbasiyah misalnya, ya. Nah, itu dikembangkan namanya Sodrul Wukuf, ya. Itu satu institusi yang dikembangkan dalam rangka memproduktifkan aset-aset wakaf.
Nah, jadi ada pengembangan, jadi ada institusionalisasi ya dari aset-aset wakaf. Karena pada saat di masa Umayyah, Abbasiyah, orang tuh berduyun-duyun berwakaf. Wakaf dalam berbagai hal. Ya, dalam bidang pendidikan misalnya, membuat perpustakaan. Nah, kemudian dia tidak hanya perpustakaan tapi terintegrasi dengan kegiatan ekonomi. Sehingga dengan kegiatan perdagangan misalnya, sehingga manfaatnya, returnnya bisa dipakai untuk menggaji para staf perpustakaan dan kemudian bisa untuk pengadaan bukunya. Nah, jadi begitu. Nah, tapi yang menarik adalah tadi ada proses pelembagaan sehingga pengelolaan wakaf produktif menjadi lebih terencana. Ya, demikian pula misalnya secara khusus di zaman Ayyubiyah, ya, Salahuddin Al-Ayyubi, nah itu juga pengembangan aset wakaf pertanian ya yang dikelola oleh Baitul Mal. Jadi tugas Baitul Mal pada saat itu adalah secara khusus ya itu ada pengelolaan aset wakaf pertanian. Nah, jadi begitu ya. Nah, kemudian di zaman dinasti Mamluk itu nggak hanya berhenti pada aspek pelembagaan, tapi ya hasil dari pengelolaan wakaf produktif sebagian diklaim menjadi pendapatan negara. Ya, jadi kalau bicara wakaf menjadi pendapatan negara, nah itu antara lain terjadi di masa dinasti Mamluk ya di Mesir, di mana hasil pengelolaan wakaf produktif itu dikelompokkan, ada yang menjadi pendapatan negara, ada yang digunakan untuk membiayai Al-Haramain, Mekah, Madinah, dan ada sisanya adalah untuk kepentingan umum secara keseluruhan. Nah, jadi begitu ya. Jadi di masa-masa ini wakaf itu masuk ke semua lini. Ya, perhotelan ya. Dulu yang namanya hotel, tempat penginapan di masa Islam, kalau kita lihat sejarah ya, sejarah bisnis hotel itu sebenarnya adalah untuk memfasilitasi Ibnu Sabil dan free namanya hotel. Ya, di zaman kejayaan Islam itu yang namanya hotel itu adalah free untuk memfasilitasi siapa? Ibnu Sabil. Karena Ibnu Sabil juga termasuk salah satu asnaf zakat. Jadi orang-orang yang bepergian, traveling, nggak usah khawatir, ya banyak sekali lembaga-lembaga rumah-rumah penginapan yang kemudian difasilitasi dari mana? Dari zakat dan wakaf begitu. Nah, jadi sudah masuk ke semua sektor, ya, pendidikan. Kita semua sudah tahu bagaimana Al-Azhar misalnya itu juga dikembangkan dari wakaf. Ya, demikian pula dengan dakwah, ya. Jadi hasil pengelolaan wakaf itu juga dipakai untuk penyebaran dakwah, untuk memproduksi kitab-kitab misalnya. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa wakaf produktif itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi menjadi hal yang biasa di masa lalu, ya. Dan tidak mungkin kemudian ini akan bisa membiayai banyak hal kalau tidak dikelola secara produktif. Nah, ini saya sering nih kalau ngasih contoh ya, sudah 2 kali soalnya. Ya, jadi kalau nanti umroh dibuka jangan lupa tuh di Madinah ya, mampir ke wakaf sumur rumahnya Utsman bin Affan tuh di sebelah kiri di belakang itu. Ya, saya waktu pertama bisa masuk tapi yang kedua nggak bisa masuk karena agak rame. Ya. Nah, jadi seperti itu. Di dalam wakaf. Sekelilingnya masih ada kebun kurma. Yang kita tahu nanti dari hasil kebun kurma itu setengahnya dipakai untuk reinvestment, setengahnya lagi untuk mauquf alaih. Ya. Nanti seperti itu. Itu perlu juga tuh ada perencanaan di BPIDS misalnya dari wakaf uang yang terkumpul berapa misalnya yang dipakai untuk investasi ya, berapa yang dipakai untuk investasi kembali misalnya, returnnya berapa yang dipakai untuk nazirnya ya. Nah, berapa untuk mauquf alaihnya misalnya. Nah, jadi begitu. Ya, dan kita tahu hasil dari kurma ya separuh diinvestasikan kembali, separuhnya dibagikan ke mauquf alaih, dan itu berlangsung
berabad-abad. Siapapun penguasa Islam, ya, praktek ini dijaga. Nah, terakhir ketika jatuhnya Turki Utsmani, berdirinya Arab Saudi, ini kemudian dilanjutkan oleh dinasti Saud, ya, dan kemudian tahun 1932 ya oleh Saudi, dana-dana ini kemudian ditaruh di bank dan ternyata hasilnya banyak sehingga mulai 2018 mulai dibangun. Sebelah kanan itu adalah pembangunan hotel. Ya, pembangunan hotel di sini tertulis nih pemiliknya ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini ini ada nih Utsman bin Affan nih kalau kita ini kan. Ini ada di belakang Movenpick Madinah. Ya, terakhir ke sana 2019 akhir, ini masih dalam proses pembangunan begitu. Ya, mudah-mudahan nanti jadi, dan kalau jadi inilah hotel hasil wakaf, ya, wakaf 14 abad yang lalu. Nah, kemudian apalagi yang model yang produktif yang berkembang itu adalah wakaf uang. Ya, wakaf uang itu prakteknya mulai berkembang di zaman Turki Utsmani. Nah, jadi sejak berdiri ya sampai dengan kejatuhan Turki Utsmani, maka peran wakaf uang di samping wakaf aset tetap itu sangat signifikan. Ya, dia bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Turki. Nah, Profesor Murat Cizakca itu meneliti bahwa di bursa, ya, di kota bursa Turki itu dulu mungkin sekarang World Trade Center-nya lah, pusat perdagangan dunia ya pada saat itu, ternyata selama periode 1555 sampai 1823 ada 761 lembaga wakaf yang bisa bertahan, itu ada sekitar 148. Apa yang dilakukan? Ya, wakaf uang digunakan untuk sumber pembiayaan usaha. Ya, sumber pembiayaan usaha yang ujungnya akhirnya bisa mendorong ekonomi Turki. Nah, wakaf uang yang dikumpulkan mayoritas itu disalurkan dengan akad murabahah. Ya, jadi ini sebenarnya mirip praktek bank. Ya, jadi sebenarnya kalau mau jujur ya, kalau bicara sejarah perbankan yang katanya munculnya di mana? Di Italia ya, dengan konsep banco, pertanyaannya sebenarnya simpel. Ya, mungkin Barat yang pada saat itu tidak menguasai peradaban dunia, ya boleh jadi belajarnya kepada peradaban Islam. Dan di peradaban Islam itu sudah beroperasi lembaga keuangan, ya seperti ini, lembaga wakaf uang. Nah, mungkin penyaluran dalam bentuk murabahah itu dianggap penyaluran dengan bunga, ya, pinjemin uang terus kenakan bunga, kira-kira gitu ya. Karena kan ini murabahah ini jual beli dengan margin, ya. Jadi kalau kita mau beli kendaraan, misalnya harganya 300 juta, nah berarti kendaraan itu HPP-nya, harga pokok pembelian 300 juta. Kalau marginnya 20%, artinya kewajiban kita menjadi 360 juta. Nah, sekilas mungkin ini jadi kayak ngasih pinjam 300 dengan bunga 20%, jadi 360. Ya, nah jadi seperti itu. Ya, mungkin ya, ini perlu diteliti lebih lanjut karena yang mendominasi perekonomian dunia adalah lembaga wakaf uang. Dan mayoritas akad yang digunakan adalah murabahah, sebagian adalah mudharabah. Nah, margin profitnya itu yang dipakai untuk tujuan-tujuan sosial keagamaan. Nah, ini adalah contoh ya di masa Turki Utsmani. Nah, bagaimana dalam konteks kontemporer? Nah, dalam konteks kontemporer, nah ini baru kita berkembang, ya. Berkembang ada dua pendekatan. Ya, ada pendekatan murni sosial, saya kira ini yang sudah sangat umum, 3M, masjid, makam, madrasah, nah itu rata-rata adalah pendekatan murni sosial. Nah, baru kemudian kita mengembangkan yang disebut pendekatan produktif. Ya, nah pendekatan produktif ini ada 3 lagi modelnya. Ada pure business model, ya. Jadi pendekatan produktif ini adalah
pure business model, kemudian ada juga yang model kombinasi bisnis dan sosial, dan ada yang model kombinasi financial and business hybrid model, kombinasi bisnis dan keuangan. Nah, kalau yang ketiga ini kombinasi cash wakaf, ya, wakaf uang dengan produk-produk keuangan syariah yang komersial. Nah, jadi begitu. Nah, yang bisnis model artinya apa? Aset wakaf dikelola secara produktif. Nah, ini contohnya nanti Masjid Bencoolen. Kalau yang kombinasi bisnis dan sosial, itu contohnya Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang kami kelola. Itu bisnis, tapi dalam prosesnya ada juga yang sosial, yaitu ketika pasiennya dari kaum duafa. Kalau pasiennya non duafa, ya dia bayar sebagaimana ketentuan, dan kita juga kolaborasi dengan BPJS dan juga perusahaan-perusahaan asuransi, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang duafa, ya itu yang gratis. Nah, yang kemudian yang ketiga, ya ini model wakaf uang ya dengan produk-produk keuangan syariah komersial, seperti kalau di Indonesia baru ada dua ya, ada wakaf polis asuransi syariah ya, terutama life insurance, dan yang kedua adalah kombinasi antara wakaf uang dengan sukuk negara. Nah, produknya adalah cash wakaf link sukuk. Nah, kita lihat ya, jadi di Singapura ya, jadi masjid jadi mereka mengembangkan kawasan pertokoan, ada 12 unit, dan apartemen 13 lantai yang terintegrasi dengan masjid. Ya, jadi masjid itu punya lahan kosong, dan akhirnya dikembangkan kawasan pertokoan dan apartemen yang dikelola secara profesional. Ternyata dia bisa menghasilkan profit 4-5 juta dolar Singapura. Ya, 40-50 miliar setiap tahunnya. Ini contoh aja. Ya. Dan dari dana tersebut rata-rata 45% ya dari hasil tersebut itu digunakan untuk program pendidikan. Jadi mauquf alaihnya yang paling besar itu adalah untuk program pendidikan. Nah, ini contoh di Singapura. Di Indonesia ada nggak contoh? Ada, misalnya teman-teman di Sinergi Foundation itu ngelola rumah makan Ampera. Ya, ada rumah makan Ampera yang di Bandung, tapi bukan yang pusat ya. Yang itu dikelola secara basisnya wakaf. Kalau yang di Bogor enggak ya. Tapi ya artinya ini contoh ya rumah makan. Kemudian rumah makan sudah ada beberapa, di Surabaya juga ada. Ya, kemudian di Semarang itu ada yang punya SPBU misalnya. Jadi boleh tuh ya mengembangkan aset wakaf untuk kepentingan bisnis. Ya, walaupun nanti ujungnya meskipun dia bisnis, profitnya akan kembali ke mauquf alaih. Ya, dia akan disalurkan kembali ya, kepada para penerima manfaat. Nah, kemudian ini contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain. Jadi sejak 21 April 2018 kita mengembangkan ini rumah sakit mata. Ya, nah kemudian tahun lalu ketika ada cash wakaf link sukuk, nah dananya dipakai untuk ini. Ya, pembangunan retina dan glukoma center. Nah, jadi seperti itu. Dan sejak 2019 itu sudah profit. Ya. Jadi alhamdulillah kita 2019 sudah profit 3,3 miliar. Kemudian di tahun lalu itu sudah profit 5,7 miliar. Nah, sekarang ada 2 rumah sakit lagi yang sedang kita bangun. Pertama di Bandung, ya, kolaborasi dengan Salman ITB, dan yang kedua di Jawa Tengah, itu kolaborasi dengan Masjid Agung yang di Semarang itu ya, masjid utama Masjid Agung, ya, di situ ada lahan 22 hektar dan sekarang sedang kita siapkan. Dan kami juga sudah punya katalog wakaf produktif, ya, itu nilainya sekitar 2,2 triliun
yang ini sedang kita usahakan, dan yang sedang on proses selain rumah sakit, juga yang pembangunan wakaf tower. Jadi insya Allah ini pembangunan wakaf tower, tower wakaf. Nah, sekarang sudah mulai berproses, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan ya, itu bisa selesai, dan itu di daerah Mampang ya, dan itu kalau sudah bisa kita kalau sudah jadi, nah itu akan memberikan return yang luar biasa. Nah, siapa investornya? Investornya itu dari APIF, Aukaf Property Investment Fund, yang dikelola oleh Islamic Development Bank. Jadi IDB dia punya Aukaf Property Investment Fund. Komitmennya adalah untuk Indonesia akan menyalurkan investasi senilai 60 juta. Ya, 60 juta dolar. Ya, nah, jadi ini yang kita coba manfaatkan dalam beberapa pembangunan aset wakaf. Ya, nah jadi ini contoh-contoh sekarang sudah berjalan, dan kalau wakaf tower ini jadi, ini adalah monumen, istilahnya monumen wakafnya Indonesia. Ya, karena jadi wakaf tower menjadi bukti empiris ya bahwa kita punya aset wakaf yang ini hitungannya sudah nilai rupiahnya udah lumayan lah, bisa ratus sampai T ya, kalau ini bisa kita kelola dengan baik ya. Nah, jadi seperti itu upaya-upaya kita untuk memproduktifkan wakaf ini ya. Nanti bagaimana mauquf alaihnya? Nah, return-nya itu, keuntungan yang dihasilkan itu yang kemudian kita salurkan ya untuk mauquf alaih. Ya, paling tidak ya minimal 50% dari return itu ya. 50 sampai 60%. 10% untuk nazir ya. Nah, kemudian kira-kira sekitar 30%. Nah, ini yang untuk pencadangan dan untuk reinvestment. Sisanya porsi terbesarnya tetap untuk siapa? Untuk mauquf alaih. Nah, ini yang sekarang sedang kita kembangkan. Kemudian bagaimana dengan wakaf uang? Sudah jam berapa? Oke. Wakaf uang ya. Mungkin 5 menit lagi ya Pak ya. Kita biar ada yang jawab. Nah, wakaf uang ini juga kita kembangkan ya. Ada yang wakaf uang ada yang sifatnya temporer, penempatannya ini hanya di LKSPWU. Tapi kalau yang sifatnya abadi itu kita tempatkan, ada yang secara langsung melalui produk perbankan syariah. Nah, ada yang investasi di sektor produktif. Ya, antara lain di proyek-proyek tadi ya. Nah, kita juga menempatkan sebagian dana di situ ya. Di proyek-proyek real tadi. Nah, kemudian yang tidak langsung antara lain dikolaborasikan melalui lembaga keuangan syariah yang ada ya, misalnya dengan BMT, Koperasi Syariah. Nah, itu bisa ya. Nanti mereka yang kelola ya, mereka yang sudah mendapatkan status nazir wakaf uang, dan yang secara khusus adalah melalui cash wakaf link sukuk yang diterbitkan oleh negara. Nah, jadi kalau yang temporer wakaf uang itu memang hanya di LKSPWU, tapi kalau yang non temporer ini yang kemudian kita tempatkan, ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Nah, jadi seperti itu untuk pengolahan wakaf uang. Saya kira demikian ya beberapa contoh pemberdayaan atau upaya kita di dalam memproduktifkan aset-aset wakaf ya, baik yang sifatnya fix aset maupun yang sifatnya wakaf uang ya. Nah, jadi kita lakukan seperti itu, dan saya kira modelnya ini bisa sangat banyak dan beragam ya. Model-model bisnis itu sangat banyak dan beragam. Ya, nanti insya Allah tanggal 29 Oktober, hari Jumat, ya, kita akan melaksanakan konferensi wakaf internasional BWI dengan BI dalam rangkaian acara ISEF. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir tuh. Ya, karena kita juga mendatangkan pembicara antara lain Gubernur Otoritas Wakaf Arab Saudi, ya, di mana mereka juga punya perusahaan investasi wakaf.
Nah, ternyata banyak sekali aset-aset di Saudi itu aset wakaf yang dikelola ya oleh perusahaan investasi tersendiri ya, dan itu ternyata menghasilkan return yang sangat luar biasa. Contoh yang paling monumentalnya itu adalah Zamzam Tower. Itu adalah contoh wakaf produktif ya di Arab Saudi. Yang saya kira kita semua yang sudah berulang kali umroh ya atau haji itu pasti tahu yang namanya Zamzam Tower. Baik, saya kira seperti itu. Saya kembalikan pada Pak Ahmad Junaidi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uraian sharingnya luar biasa ya, tadi dari sejak pendahuluannya ya, mengupas mengenai dimensi wakaf ya. Jadi bukan hanya spiritual dan sosial, ini yang kemudian tadi menjadi pokok bahasan kita, dimensi ekonominya. Tadi juga disampaikan bagaimana sejarah wakaf dari sejak zaman Rasulullah hingga zaman kekhalifahan dan yang berkembang wakaf kontemporer ya hingga saat ini apa yang menjadi perkembangannya. Ustadz, ada pertanyaan satu melalui chat room. Ini mungkin berkaitan dengan IPB ini ya. Jadi ada wakaf dalam bentuk mungkin diwujudkan dalam bentuk pembangunan suatu aset bangunan, hotel misalnya, tapi menggunakan lahannya lahan punya pihak dalam hal ini misalnya punya IPB gitu ya. Nah mungkin ini apa pandangan Ustadz seperti apa ini ya, karena aset negara dikombinasi dengan aset umat begitu. Ini supaya ada kejelasan juga ya, mungkin bagi kita ya IPB nanti membangun rumah sakit atau apa dari dana wakaf, sebaiknya di lahan dari wakaf juga atau bisa menggunakan lahan pihak lain. Mungkin gimana Ustaz? Silakan. Ya. Jadi jalan tengahnya sebenarnya kita bisa saja tidak mengkonflikkan ya statusnya. Jadi kalau dari sisi wakaf uangnya, ini adalah salah satu bentuk investasi langsung. Ya, investasi dalam bentuk pendirian hotel. Nah, tentu kalau yang namanya investasi, ya tentu nanti harus dihitung BEP-nya kapan, misalnya begitu ya. Kalau sudah BEP kan berarti pokok wakafnya sudah aman nih. Ya, pokok wakafnya sudah aman. Nah, sementara setelah BEP maka kita tinggal terus saja menerima profit ya. Artinya kalau dia diperlakukan sebagai wakaf uang itu sebagai investasi langsung, maka harus dihitung BEP-nya kapan dan kemudian nanti return setelah BEP maka selebihnya itu menjadi murni return 100%. Tapi kalau yang di awal-awal kan tentu ada komponen return, ada komponen untuk BEP ya. Nah, jadi seperti itu bisa begitu statusnya. Jadi sebagai salah satu bentuk investasi. Nah, tanahnya, asetnya punya siapa? Ya asetnya punya IPB, begitu. Tapi kalau wakaf uangnya dikonversi menjadi hotel, ya maka hotelnya itu harus jadi aset wakaf, begitu. Kalau dia dikonversi, ya artinya kalau dikonversi kan kita sebenarnya nggak usah ngitung BEP juga nggak apa-apa, toh sama kan wakaf wakaf uang sudah dikonversi jadi aset, ya aset itu hotel misalnya begitu, maka sebenarnya nilai pokoknya sudah terjamin dengan adanya aset itu. Nah jadi karena dia dikonversi, ya maka hotel itu adalah hotel wakaf. Nah, ya sekarang tinggal pilihannya gimana? Gitu. Pilihannya adalah apakah ini mau kita perlakukan sebagai salah satu bentuk investasi langsung yang nanti begitu BEP maka pokoknya terjaga, ya, atau mau di-convert jadi aset wakaf. Ya, nah tentu kalau tanahnya milik negara ya agak susah ya kalau tanahnya milik negara. Karena kalau konversi mungkin ada proses hukum yang tidak sederhana.
Tapi kalau misalnya IPB punya hak ya tanpa batas, ya, karena jangan sampai tanah negara boleh dikelola IPB cuma 10 tahun misalnya, itu juga repot. Kalau tidak seperti itu ya saran saya jalan keluarnya adalah perlakukan wakaf loan itu sebagai apa? Bentuk investasinya. Jadi itu bentuk investasi langsung. Begitu. Iya, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Adik Mustain Romli. Kalau melihat potensinya, wakaf ini sangat luar biasa ya. Apa TAD itu singkatannya deh. Bagaimana meyakinkan orang lain agar bergerak mengelola atau membuat program wakaf, ya juga menjadi nazir. Baik. Ya. Ya memang kalau meyakinkan orang ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Nah, tapi dari pengalaman kami ya di wakaf maupun di zakat, cara meyakinkan orang ini memang minimal ada 3 hal. Ya, pertama kita yakinkan orang dengan cara menyentuh kesadaran religiusitasnya. Ya, bagaimana kita bisa menggugah kesadaran ruhiyah. Ya, nah ini harus kita lakukan secara sistematis, berkelanjutan, ya. Dan pengajian ini kan contoh untuk menggugah kesadaran ruhiyah itu. Karena tanpa kesadaran ruhiyah orang nggak akan mau beribadah, kira-kira gitu. Ya, ibadah itu kan refleksi dari kesadaran rohani yang tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus bisa menampilkan program. Nah, karena program ini akan memberikan efek visualisasi yang kuat. Begitu. Ya. Nah, jadi makanya keberadaan program-program wakaf itu menjadi penting yang bisa dilihat, yang bisa diakses. Ya, karena dia memberikan efek visualisasi yang bisa mempengaruhi dan menggerakkan orang untuk mau berwakaf. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus memastikan bahwa kita ini trustable. Nah, gimana cara memastikan bahwa kita trustable? Ya, maka mulai tahun ini kan PSAK 112 nih. Masalah jangan lupa nanti ya di BPIDS pencatatan keuangan wakafnya, nah itu harus sesuai dengan PSAK 112. Ya, mulai tahun ini diberlakukan. Ya, dan berarti nanti akan ada audit berdasarkan PSAK ini. Walaupun sekarang di BWI Pusat kita sedang menyusun pedomannya, sudah jadi draftnya, sekarang sedang sinkronisasi karena akan dibuatkan peraturan gitu. Nah, sekarang sedang dalam tahapan sinkronisasi supaya nanti bisa kita keluarkan dalam bentuk peraturan ya mengenai itu, dan juga sedang diproses aplikasi accounting-nya. Mudah-mudahan bulan depan udah jadi nih ya, sebelum akhir tahun inilah itu jadi aplikasinya yang bisa dipakai oleh semua nazir wakaf uang, bisa dipakai ya untuk kepentingan masing-masing ya, dan keuntungan BWI Pusat lah kita bisa tahu data, tapi kalau dananya tetap di masing-masing nazir begitu ya. Nah, jadi aspek ketiga ini menjadi sangat penting, termasuk sertifikasi ISO. Itu kan cara meyakinkan bahwa kita adalah pihak yang trustable. Jadi 3 hal ini harus kita lakukan, dan itu nanti akan mempengaruhi kesadaran masyarakat. Dan yang terakhir, yang juga tidak boleh kita lupakan, bahwa yang namanya fundraising wakaf ya itu adalah hasil dari bagaimana kita menyampaikan pesan wakaf, bagaimana kita memanfaatkan saluran-saluran fundraising, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memberikan pelayanan. Nah, ini 3 hal ini harus diperhatikan sehingga nanti ketika bicara fundraising, nah ini bisa meningkat begitu fundraising. Demikian, wallahu a'lam. Ya, terima kasih ini. Tadi trustable-nya itu sempat jadi sorotan juga ya beberapa waktu lalu Ustadz, karena sempat ini ya, mungkin bagi yang menyimak isu perkembangan itu
ada kekhawatiran menggunakan dana wakaf antara lain untuk dibangunkan infrastruktur misalnya dan sebagainya. Ya, memang untuk kebutuhan umat dalam tanda petik mungkin umatnya yang mana begitu ya. Ada itu mungkin traceable itu saya kira kuncinya. Ada dua lagi melalui chat. Yang pertama, bagaimana kalau dana wakaf ini dipergunakan untuk mengakuisisi perusahaan yang produknya memang banyak digunakan oleh umat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana kalau wakaf uang berjangka ya yang pada waktunya harus dikembalikan ternyata belum bisa dipenuhi oleh nazirnya. Gimana? Ya. Ya, untuk akuisisi bisa saja. Tinggal siapa yang akan menggerakkan, ya itu bisa saja. Tentu kalau perusahaan-perusahaan yang kuat, paling kan yang bisa kita lakukan memborong sahamnya di pasar saham ya, di bursa. Dan Unilever ini kan masuk juga termasuk saham syariah ya. Nah, jadi bisa saja gitu untuk kita lakukan di sana, atau kita membeli langsung misalnya, itu bisa saja ya. Sangat mungkin dan bukan hal yang mustahil ya. Dan ini mungkin in the long term ya, kalau sekarang ini memang perlu effort yang lebih kuat lah ya untuk ke arah sana. Tapi kalau ditanya apakah mungkin, bisa ya, selama yang penting perusahaannya itu adalah perusahaan yang core bisnisnya tidak bertentangan dengan syariah, itu saja ya, itu boleh, silahkan ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini ya, jadi nazir itu harus tahu, dia harus bisa mendeteksi mana yang wakaf uang yang sifatnya muakkad, mana yang muabbad, mana yang temporer muakkad, mana yang muabbad yang abadi ya. Memang untuk yang sifatnya wakaf uang temporer muakkad ya, maka sebaiknya investasinya itu adalah pada instrumen-instrumen investasi yang sifatnya liquid, yang bisa dicairkan anytime. Ya, paling rendah returnnya tentu di deposito. Nah, itu kan liquid. Kemudian kalau mau agak naik sedikit, ya mungkin di saham, di reksadana. Ya, itu kan liquid. Jadi bisa anytime kita ambil lagi begitu. Nah, sehingga buat para nazir, maka dia harus punya kesadaran itu. Ya, kalau pada instrumen yang sifatnya muakkad, maka sebaiknya investasikan pada instrumen-instrumen yang liquid. Nah, tapi kalau sudah kejadian gimana? Ya, kalau sudah kejadian ya negosiasi saja dengan wakifnya. Ya, kalau tidak maka dia harus bertanggung jawab penuh. Kalau wakifnya bilang nggak bisa karena udah 5 tahun, ya maka yang siapa yang tanggung jawab? Yaitu adalah nazirnya. Karena kan itu berarti ketidakmampuan dia di dalam mengelola proses investasi, artinya di situ ada mismatch ya antara wakif dengan dana kelolaan. Nah, itu harus cari jalan keluar dan itu tanggung jawab penuh nazir. Gimana cara ininya? Ya bisa aja nazirnya menyekolahkan aset pribadinya gitu ya. Nanti diganti begitu ya pada saat pengelolaannya sudah selesai ya. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon. Jadi sangat menarik nih Ustaz. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa mengkaji ya DPIS Pak Ala. Gini, tadi kan disampaikan salah satu bentuk pengelolaannya misalnya mengelola saham syariah dan sebagainya. Ini Ustaz mungkin ada apa ya? Ini ada Bu Tanti juga hadir di sini nih. Kita mungkin perlu mencermati ekonomi itu ada yang real, ada yang dengan nilai saham itu kan sesuatu yang punya nilai fisik, misalnya taruhlah aset itu 1 triliun, tetapi karena ada tren-tren tertentu dan penilaian-penilaian di bursa tertentu sehingga nilai sahamnya itu senilai jadi 2 triliun gitu. Nah, ini punya potensi ketika suatu saat ada resesi, ada apa, ada jatuh begitu ya, sehingga ketika kita
investasikan. Memang tadi ada disebut asuransi syariah ya, mungkin untuk mengantisipasi ya. Nah, tetapi ya mungkin bagaimana rambu-rambu pengelolaan dana wakaf ini yang terbaik, yang memang koridor syariahnya ini, dan dari sisi ini juga resiko ekonominya gitu ya. Resiko ekonominya ya saya kira di dalam praktik ekonomi Islam resiko ini mungkin sudah sangat diantisipasi dengan baik. Nah, mungkin ini sesuatu hal saja yang mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan lain bisa kita kaji lebih mendalam hal ini. Ini sudah jam 8, mohon bimbingan Ustadz untuk dipandu berdoa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma rabbana ighfir lana walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikal muslihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ibadikar rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Irfan. Mohon maaf apabila dalam memandu ini ada hal-hal yang tidak berkenan dan kesalahan dari pribadi saya. Saya kembalikan ke Pak Ala Asmara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Ahmad Junaidi yang sudah memandu acara kita sampai di penghujung. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Irfan Saukibek. Ini materi yang luar biasa ya, memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana wakaf ini sebetulnya sebagai salah satu instrumen finansial dan sosial Islam yang bisa menjadi solusi dari banyak persoalan umat, mungkin seperti itu ya. Insya Allah Bapak Ibu, memang kajian Jiswa ini kita selalu selenggarakan sebagai bagian dari kita untuk terus meningkatkan literasi tentang wakaf khususnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan insya Allah di setiap Jumat pagi kita akan terus melaksanakan kajian Jiswab. Mari sama-sama kita tutup kajian Jiswab pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan, Junaidi, Bapak Ibu sekalian, atur nuhun. Mangga. Sehat semua, mangga Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz.